Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, dalam surah An-Nisa ayat 32 terungkap sebagai asbabun nuzul daripada turunnya ayat ini, yaitu pada masa perang Khaybar. Pada masa ini ada seorang istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah, di mana dia dibawa oleh Rasulullah dalam medan perang ini dengan beberapa wanita lainnya. Lalu pada kesempatan ini, melihat perang yang berjalan, timbullah kecerdasannya dengan mengatakan bahwa mengapa kita tidak boleh ikut ke medan perang? Kita juga ingin mengambil bagian yang merupakan syahid di sisi Allah. Tapi kita tetap saja tidak menjadi bagian yang diperbolehkan ikut ke dalam medan perang ini. Maka dengan pernyataan Ummu Salamah ini, turunlah ayat ini yang merupakan jawaban bagi Ummu Salamah dan umat pada masa itu, mengatakan bahwa sesungguhnya pada setiap orang itu sudah ada punya bagiannya. Yang laki-laki sudah ada bagiannya, wanita sudah ada bagiannya. Demikian juga hal yang terkait dengan rezeki. Rezeki setiap orang, setiap laki-laki dan wanita juga punya bagiannya masing-masing, dan sudah menjadi ketentuan dari Allah. Dengan kata lain, medan perang itu adalah wilayahnya laki-laki, bukan wilayahnya wanita. Demikianlah makna hakikat daripada turunnya ayat ini. Ummu Salamah adalah seorang istri Rasulullah yang dikenal sangat cantik dan jelita. Dia menikah dengan Rasulullah di usia 35 tahun setelah ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu Abu Salamah, yang gugur dalam perang Uhud. Banyak orang yang datang kepada Ummu Salamah pada masa-masa dia dalam kesendirian, tapi semua ditolak dengan indah oleh Ummu Salamah, sehingga orang pun dengan sendirinya mundur yang teratur secara konsekuen. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang hijrah 2 kali. Satu kali pernah dia hijrah menyusul perjalanan Rasulullah bersama seorang putranya, saking dia cinta dengan Islam. Dan di perjalanan dia ketemu dengan Tolhah, dan Tolhah bertanya dengan Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, siapakah teman engkau pergi hijrah ke Madinah?" "Temanku hanya Allah, ya Tolhah, dan bersama satu orang anakku yang masih kecil." Mendengar pernyataan Ummu Salamah ini, Tolhah menyatakan dirinya mengantarkan Ummu Salamah menuju Madinah untuk melakukan hijrahnya. Begitulah keberanian seorang Ummu Salamah, di samping juga seorang wanita yang cerdas. Satu ketika pada saat kesendiriannya, datanglah beberapa pihak yang melamar Ummu Salamah. Yang pertama datang seorang Sayyidina Abu Bakar melamar Ummu Salamah. Dengan halus, dengan baik, dengan berbagai kelembutan, Ummu Salamah menolak, dan dia bertekad dalam masa kesendiriannya setelah ditinggal wafat oleh suaminya, dia ingin mendapatkan keridhaan Allah. Dia ingin bertemu dengan suaminya di akhirat kelak, tatkala dia bisa bertahan dalam kesendirian, dalam keimanan dan takwa pada Allah SWT. Pernah juga satu ketika dilamar oleh Umar Ibn al-Khattab, mempersunting Ummu Salamah. Tapi juga Ummu Salamah tidak bergeming, tidak berubah pikiran sedikit pun. Dia tetap istiqomah, ingin menjadi seorang istri yang setia sepeninggal suaminya yang telah wafat di medan perang. Tetapi perjalanan sejarah memang manusia tidak bisa menentukan. Maut, jodoh, bahagia, semuanya adalah berada pada ketentuan Allah.
Lamaran ketiga datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat bahwa Ummu Salamah di usia yang 35 tahun dengan memiliki 4 orang putra dan putri, tentu juga perlu satu perlindungan yang diberikan pada Ummu Salamah. Sampailah ketika Rasulullah melamar Ummu Salamah, bergetarlah seluruh tubuh Ummu Salamah, karena dia tidak menyangka bahwa dia akan dilamar oleh seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya dia menolak. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini adalah orang yang pecemburu dengan orang lain. Aku ini juga orang yang pemarah." Itulah alasan-alasan yang diberikan kepada Rasulullah tatkala dia menolak secara halus. Tapi Rasulullah mengatakan, "Aku akan mendoakan engkau ya Ummu Salamah, agar menjadi orang yang bisa meredakan emosinya, agar menjadi orang yang bisa meredakan kecemburuannya dalam hidup." Mendengar berbagai alasan-alasan yang rasional diberikan oleh Rasulullah, Ummu Salamah tidak mampu memberikan alasan-alasan untuk menolak kehadiran Rasulullah. Maka dia pun dengan sukacita membuka dirinya menerima lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menikahlah mereka dengan 4 orang putra dan putri. Sebenarnya Ummu Salamah adalah nama dari anaknya, salah satunya itu Salamah. Jadi dia digelari dengan Ummu Salamah. Nama dia sendiri adalah Hindun binti Muawiyah. Inilah yang populer kita kenal dalam sejarah kenabian yang diungkap oleh Ibnu Katsir di dalam Sirah Nabawiyah. Ummu Salamah hampir semua aktivitas Rasulullah diikutinya. Satu ketika Rasulullah ingin kembali ke tanah suci Mekah, di tempat kelahirannya, sekaligus melaksanakan ibadah haji. Disinilah Ummu Salamah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Saat itu terjadi perjanjian Hudaybiyah antara umat Islam Madinah dengan Hudaybiyah. Tetapi perjanjian ini justru sangat merugikan Rasulullah dan umatnya, di mana Rasulullah saat itu tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Lalu Rasulullah sangat kecewa, pulang ke tendanya. Saat itulah Ummu Salamah memberikan masukan dengan cerdas kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, walaupun kita tidak sampai ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, tapi niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai pernyataan kita sudah melaksanakan prosesi haji, maka potonglah seekor unta olehmu dan lakukan tahallul. Potong rambutmu, cukur rambutmu. Nanti yakinlah bahwa semua umatmu akan ikut prosesi haji yang engkau lakukan." Mendengar pernyataan Ummu Salamah yang begitu cerdas, Rasulullah bisa menerima masukan itu, dan dia lalu melakukan pemotongan hewan unta ini, lalu kemudian melakukan tahallul dengan memotong sebagian rambut, dan ternyata memang diikuti oleh semua sahabat dan umat yang lain. Begitulah Ummu Salamah memberikan sebuah masukan yang sangat cerdas pada Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah sangat kecewa dan patah hati karena tidak bisa memasuki kota Mekah, tidak bisa melaksanakan haji. Tapi dengan cara-cara demikian terobatilah luka kekecewaan perjanjian Hudaybiyah ini yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Saudara, kehadiran Ummu Salamah yang sangat terkenal, seorang yang sangat setia, cantik, dan juga mempesona. Di dalam kisah-kisah pribadi keluarga Rasulullah, sempat juga terjadi sebuah rasa cemburu yang dialami oleh Ummi Aisyah. Karena ketika Ummu Salamah hadir di tengah keluarga mereka, orang-orang membicarakan Ummu Salamah, kebaikannya, kelembutannya, dan pesona-pesona serta kecantikannya. Ummi Aisyah tidak percaya pada awalnya.
Tapi satu ketika dia mencoba bertemu langsung dengan Ummu Salamah, ingin membuktikan seperti apa sebenarnya Ummu Salamah ini, seperti yang dikatakan banyak orang. Ternyata apa yang ditemui oleh Umi Aisyah terhadap Ummu Salamah justru lebih dari apa yang dikatakan orang. Jauh lebih lembut, jauh lebih mempesona, dan jauh lebih cantik. Sehingga Umi Aisyah merasa ada kecemburuan yang muncul dalam dirinya. Merasa bahwa Ummu Salamah boleh jadi akan mengambil posisi dirinya yang juga cantik, semerah delima, Humairah. Begitulah perjalanan keluarga Rasulullah. Namun semuanya tetap berjalan dengan harmonis, damai, dan bahagia, mendampingi Rasulullah sampai akhir hayatnya dalam menjalankan dakwah-dakwah. Namun yang perlu kita catat dalam sejarah Nabawiyah terhadap Ummu Salamah ini adalah semangat patriotik yang ada dalam Ummu Salamah, yang ingin tampil di medan perang, ingin tampil, ingin mengambil bagian jihad di sisi Allah SWT. Mengapa hanya laki-laki yang bisa diizinkan perang? Mengapa kami tidak? Sehingga dengan demikian lahirlah surah An-Nisa ayat 32 di dalam sejarah kenabian. Ummu Salamah selain juga adalah seorang istri yang patriotik, yang selalu mendampingi Rasulullah. Bahkan juga dalam perang sekalipun Ummu Salamah selalu diikutkan. Beliau juga penghafal hadis sahih yang cukup banyak. Tercatat ada sekitar 383 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan beberapa hadis sahih lainnya. Inilah luar biasanya Ummu Salamah, selain seorang wanita yang cantik, jelita, lembut, penuh pesona, tapi juga punya semangat patriotik yang selalu mendampingi Rasulullah. Dan juga seorang penghafal hadis yang juga dikenal di dalam sejarah. Barakallah. Semoga kita mendapatkan spirit, semangat keluarga Rasulullah di dalam menegakkan keimanan, menegakkan agama Allah ini. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.